tunjangan kinerja bagi ASN di KL pemerintah pusat setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tadi Pak Mendagri sudah menyampaikan di sebelum rapat ini. Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Kami kira ini untuk melengkapi yang lain tadi telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menpan R. Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan raya dan Gaji 13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 yang terbit pada tanggal 13 Maret 2024. Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan tunjangan raya dan gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian, sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelajaran aparatur negara. Tahu bahwa untuk mengimbangi daya beli masyarakat adanya dinamika inflasi, saya nggak mengatakan naik, yang nggak terkendali cukup baik. Kemudian pemberian tunjangan ini ada yang bersumber dari APBN dan juga untuk daerah dari APBD. Pemerintah daerah memberikan tunjangan raya dan gaji ke-13 dari APBD tahun anggaran 2024 kepada aparatur negara yang bekerja pada instansi daerah, dan besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi berlaku, tapi tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya, seperti di Banten, Jakarta. Tapi ada juga yang sedang PAD sama transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang seperti Sumatera Utara. Ada juga yang lemah. Lemah itu artinya ngandelin transfer pusat saja. PAD-nya 5%, 6%. Banyak Indonesia bagian timur seperti itu. Demikian juga kabupaten kota, terutama yang pemekaran banyak tergantung dari tanah berpusat dari PPAU, DBH. Kemudian dari data yang ada di Kemendagri, total belanja APBD provinsi kabupaten kota itu adalah seluruh Indonesia totalnya adalah 1.210,62 triliun. Dan kalau mungkin bisa ditampilkan ya. Kemudian total belanja pegawai pada APBD provinsi dan kabupaten kota itu lebih kurang 445 triliun. Ini hampir sepertiganya itu untuk gaji pegawai 36,81%. Ada lagi namanya belanja tambahan penghasilan pegawai. Kalau di pusat namanya Tunkin, di daerah namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai, juga dibebankan kepada APBD. Totalnya lah 96,4 triliun atau 7,96%. Nah, kemudian untuk tunjangan raya dan gaji ke-13 yang sumbernya dari APBD diperuntukkan satu kepada PNS dan calon PNS yang bekerja pada instansi daerah. Calon PNS ini maksudnya dia sudah diterima tapi masih menunggu proses untuk menjadi keluar SK PNS-nya. Lebih kurang waktunya setahun. Ya, mereka dinamakan namanya nomenklatur calon PNS. Nah, ini juga penerima. Kemudian P3K yang bekerja pada instansi daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, kemudian pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan badan lain umum daerah, dan juga pegawai non pegawai ASN
yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU) daerah. Kemudian apa saja komponennya? Ini masing-masing ada yang berbeda-beda. Nah, untuk PNS dan P3K, gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan yang TPP tadi paling banyak sebesar diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. Sekali lagi memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan undangan. Juga disesuaikan dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, kelas jabatan. Kemudian untuk guru yang gaji pokoknya bersumber dari DBD tidak menerima tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 bulan. Ini PNS P3K. Dan calon PNS menerima 80% dari gaji pokok PNS, tambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal. Juga ketentuan peraturan yang berlaku, pangkat, jabatan,